Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Ramadhani dengan NIM 22050474073. Ini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada OSI, sejarah, definisi, dan tujuan. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Selanjutnya, apa itu protokol? Yang pertama, sekumpulan dari beberapa aturan bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Kedua, protokol menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi termasuk di dalamnya, format pesan yang mereka tukar, dan bagaimana kesalahan ditangani. Yang ketiga, tiga aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah bagaimana data dipresentasikan dan dikodekan, lalu bagaimana ditransmisikan, dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. OSI layer. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi sebuah komputer berpindah melewati sebuah jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Yang pertama ada physical, berfungsi untuk pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit pembentukan data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dikenal 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Lalu untuk data link, menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame, pengendalian kesalahan atau error control, pengendalian arus data atau flow control. Lalu yang ketiga ada network, untuk meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan komputer, dan fungsi utamanya untuk penyelamatan, memilih jalan atau routing. Lalu untuk contoh protokolnya yaitu IP dan juga ICMP. Yang keempat ada transport, berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Paketisasi, yaitu panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya, kapan paket-paket tersebut akan dikirimkan. Lalu yang kelima ada session, berfungsi untuk mengontrol komunikasi antara aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contoh pelayanan atau protokolnya seperti Windows, SQL, RPC, NetGUI, AppleTalk, Session Protocol atau SP, dan Digital Network Arsitektur Session Control Program atau DNA SGP. Penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Yang keenam ada presentation,
yaitu untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enkripsi data. Contoh pelayanan atau protokolnya seperti ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, MPEG, IFF, DICT, MIDI, dan ABCDEC. Dan yang terakhir ada application, yaitu sebagai interface user ke lingkungan OSI. User biasa berinteraksi melalui komputer melalui suatu program, aplikasi, atau software. Contoh pelayanan atau protokolnya seperti email atau property SNTP, lalu file transfer seperti FTP, dan juga browsing seperti HTTP. Lalu selanjutnya ada TCP atau IP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh suatu komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Di dalam jaringan internet, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Perbedaan OSI dengan TCP/IP. Header OSI berukuran 5 byte, sedangkan ukuran header TCP/IP adalah 20 byte. OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka, sedangkan TCP atau IP mengacu pada transmission protocol control. OSI mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan TCP/IP mengikuti pendekatan horizontal. Model OSI, lapisan transport hanya berorientasi pada koneksi, sedangkan TCP/IP berorientasi pada koneksi dan tanpa koneksi. Lalu untuk model OSI dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization, sedangkan model TCP dikembangkan oleh ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Dan yang terakhir, model OSI membantu Anda membakukan router, switch, motherboard, dan perangkat keras lainnya, sedangkan TCP atau IP membantu Anda membuat koneksi antara berbagai jenis komputer. Lalu TCP dan UDP. Untuk TCP sendiri berorientasi koneksi, dapat diandalkan, bagian dikerjakan secara urut, transmisi ulang, handshake sinkronisasi, mengakui, email, berbagi file, unduh. Lalu untuk UDP, tanpa koneksi, usaha terbaik, tanpa urutan, tidak ada transmisi ulang, non handshake, tidak ada pengakuan, streaming suara, streaming video. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.